Pak Yoto bagus ya. Sekarang Buana ini Di Ceweng sendiri ada santri bernama Bom Bom Pensi. Sedangkan Bom Bom Pensi ini kan teman duetnya Buana. Harusnya Anda bisa memfasilitasi dong, Bom. Hey. ya kudu nampa. Kenapa Anda ketawa? Hah? Kenapa Anda Karena ketawa? artinya luas, Bro. Oh iya, oke. Apian wong apian. Apian. Miniatur. Enggak dibangun dalan-dalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu. Kembali lagi bersama Bom Dam TV. Nah, kali ini episodenya sangat spesial. sangat spesial. Nah, kali ini Bom Dam TV bersama siapa, Dam? Bersama Al-Gus Al-Kiai Gus. Nggak boleh bercanda loh. Oh iya, kita harus. terus. Ya, kita Bom Dam TV bersama Abah Ahmad Khairul Anam Al-Asy'ari. Iya. Nah, nanti banyak pertanyaan-pertanyaan dari Mas Adam. Ya kan? Kita nanti banyak mengulik tentang sejarah juga di mana berdirinya Ponpes Al-Asy'ari yang ada di Dusun Ceweng, Dander, Bojonegoro. Nah, kalau berbicara masalah sejarah dari Ponpes ini sendiri, Bah, awalnya tuh seperti apa sih maksudnya? Kan panjenengan sebagai pembina nggih. Pengasuh. Nah, awalnya tuh kok sempet kepikiran gaya Ponpes nah itu pripun, Bah niku. Jadi kalau di sejarah dikutip secara detail ya makan waktu. Panjang. Panjang. Singkat saja. Tapi Awal. bahwa dulu Ceweng ini kan tempat jin buang anak. Serius, Bah? Sepi, Buang anak. listrik nggak ada. Terus sebenarnya nggak punya inisiatif bikin pesantren karena dorongan semangat dari MHN Najib, dari Gus Dur, sehingga bikin pesantren. Seperti masjid ini yang bikin nama Gus Dur, yang meresmikan juga Gus Dur. Meresmikan Gus Dur. Nah, jadi kalau kapasitas saya bikin pesantren sebenarnya nggak mampu secara ilmu, tapi belajar pelan-pelan untuk bergerak, belajar bersama. Maka kita kemas bahwa Pondok Al-Asy'ari ini punya semuanya, bukan punya pribadi seorang. Oh, jadi punya ya. setiap warga pondok. Ya sampean masuk sini ya buat memiliki, memiliki semua memiliki. Jadi kemasannya kemasan mayatullah lah, kebersamaan. Mayatullah niku kebersamaan gitu. Bersamaan. Soalnya mohon maaf, Ya. saya tidak tahu istilah-istilah muslim. Saya nyubi dalam Islam gitu. Olah kok aku takut Mas Bombo. Alakoh. Opo kuwi? Alakoh itu kumpulan gitu, Pak. Halako itu jagong. Jagong. Bahasa Jawa ini jagong. Jagong itu kan hampir anak-anak muda kan hobinya jagong di warung kopi. Nah, sekarang pakai kata halako itu jagong yang bermanfaat. Jadi sasarannya dipindah sesuatu yang manfaat. Daripada hanya ngobrol yang ngalor ngidul, tidak paham politik ngomong politik, tidak paham ekonomi ngomong ekonomi, tidak paham agama ngomong agama. Nah, kita jagong sesuai ajaran Nabi lah yang bermanfaat. Itu halako. Betul. Tadi saya sempat kaget Mas Bom ketika Abah Khairul ini ngomong nggak paham politik, ngomong politik. Emang ada Pak politikus yang nggak paham politik? Ya politik warung kopi itu kan hanya ngomong aja, nggak paham dia, nggak paham secara detail. Hanya perkiraan, nggak paham dia. Nah, berarti kalau kita ingin misalnya membicarakan politik gitu, Pak ya, berarti kan kesimpulannya dari jawaban panjenengan kita harus belajar. Nah, belajar politik itu belajarnya itu di mana dan lewat apa? Sebenarnya belajar politik itu bagi yang mulai memahami. Kalau tidak memahami belajar pun sulit. Kalau politik itu berubah-ubah. Dan tidak ada orang berpolitisi yang abadi. Teman abadi berpolitik aja nggak ada. Jadi berpolitik nggak bagus. Muasasah yang diajarkan Nabi, muasasah yang berakhlak. Politik yang berakhlak. Di Indonesia ini politiknya kurang berakhlak. Karena politik saling bantai. Nah, kan panjenengan sendiri tadi membicarakan apa maksudnya ngomong alakah yang apa? Istilah mau? Halako. Bukan. Berpolitik menurut Rasulullah itu mau Akhlak, muasasah. Nah, muasasah yang berakhlak itu menurut parameter Rasul itu yang seperti apa? Contoh begini ya, Ceweng ini saya anggap miniatur bangsa lah. Jadi kita nggak usah meluas. Jadi miniatur bangsa. Kalau melihat Ceweng dari miniatur kabupaten, bahwa kalau yang jadi bupati itu Muhammadiyah, sebelumnya lah Pak Yoto. Contoh menyebut nama. Tapi Pak Yoto kan tidak, ini contoh. Jadi
Pak Yoto bagus lah, bahwa yang rakyatnya baik NU, baik Muhammadiyah, baik nasionalis, abangan menjadi rakyat. Jadi yang menjadi Bupati Muhammadiyah bukan rakyatnya yang Muhammadiyah. Gitu. Sekarang Bu Ana ini dari NU lah, Ya. dari NU. Nah, kalau kita melihat miniatur Ceweng ini adalah kabupaten. Bu Ana dari NU. Saya kenal beliau udah lama, mulai DPR RI pertama, DPR RI kedua, dan dia kesini udah 2 kali. Nah, saya kritik bahwa kalau sasaran pembangunan bupati sekarang, Bu Ana ini jalan masuk pondok aja dibiarin. Kan begitu. Kalau ini miniatur ya. Itu curhat saya. Tadi saya ditinggal Mas Bombo, motor saya ini motor butut. Nah, sebelumnya beliau menjadi bupati ke sini 2 kali. 2 kali. Tapi sebelumnya udah biasa ke sini. Sebagai sahabat sama saya. Tapi kalau Bu Ana berarti luas, berarti ya kudu nampa. Kenapa Anda ketawa? Gitu. Kenapa Anda Karena ketawa? artinya luas, Bro. Oh iya, oke. Apian, wongnya apian. Miniatur. Enggak dibangun dalan-dalan ini. Sampai ngapi kalau dibangun dong. Harusnya nih Bah, harusnya kan Bu Ana bangun pesantren sini ataupun minimal jalan menuju asal sini lah, karena di Ceweng sendiri ada santri bernama Bom Bom MC. Jangan Bom Bom MC ini kan teman duetnya Bu Ana. Harusnya Anda bisa memfasilitasi dong, Bom. Hey, kenapa tidak? Enggak, maksudnya kalau pondok sudah nggak perlu dibantu lah. Jalan minimal Jadi, akses ke sini. Kalau pondok ini Ceweng ini sudah mandiri, mulai berdiri mandiri. Tidak Luar pernah biasa. Ceweng ini minta bantuan kepada pemerintah, nggak pernah. Jadi nggak pernah. Tidak ada proposal secuil pun ke pemerintah, daerah maupun pusat nggak ada. Jadi Ceweng mandiri. Yang perlu dibantu kan akses jalan. Karena ini ini kan yang pakai bukannya pesantren, rakyatnya Bu Ana sendiri. Masyarakat. Jadi Bu Ana harus tahu ini belum dibangun. Iya. Bu Ana. Saya yakinkan kalau ini nggak dibangun kok Bu Ana nyalon lagi, tidak akan saya dukung. Bebas. Gus Koin nggak milih bebas. Orang saya juga tidak milih. Jadi saya mohon dibangun. Bangun rakyatnya dewe. Betul. Kenapa dia memaku saja? Adam di kotak merah. Dari penjelasan sendiri tadi menjelaskan bahwasannya koyok misalnya ada seorang pemimpin yang sudah terpilih, terus di sekitarnya masih ada masjid yang benar-benar nggak terbengkalai, jelek segala macam. Nah itu kan misalnya nih di perkampungan masjid itu mayoritas partainya itu bukan partainya si pemimpin itu lah. Biasanya kalau pemimpin itu mau bangun situ biasanya ditahan-tahan sama partainya, karena kan setahu saya pemimpin itu maju pemilu sebagai petugas partai, bukan sebagai individunya dia. Ya tujuan bikin partai apa PT kan gitu aja. Cenderung seperti itu jawabannya. Partai itu sebenarnya kan untuk memajukan bangsa. Terus mulai dari bawah sampai atas. Nah kalau bikin partai hanya tujuannya PT ya wallahu alam. Berarti kalau ada DPR yang tidak bisa menyerap aspirasi rakyat ya itu DPR yang ingin jadi DPR, tidak menguasai tentang ilmu kenegaraan, ilmu kerakyatan. Ada. Soalnya saya mendengar nih, ada seorang pemimpin yang dia itu kesannya hanya mau memimpin orang-orang yang pada saat pemilihan milih dia. Orang-orang yang nggak milih dia tuh kesannya dicuekin gitu loh, Gus. Jadi sebenarnya kan Rasulullah bersabda rosi wal murtasi finnar. Jadi money politik memberikan uang minta dicoblos itu ya haram hukumnya. Kalimatnya finnar, yang menerima juga sama. Jadi rakyat sendiri dibodoh-bodohin. Jadi sebenarnya rakyat sendiri karena keadaan kemiskinan mungkin mau menerima uang yang harus dia pilih. Itu rugi besar itu sebenarnya. Sama-sama haram ya. Sama-sama haram. Rakyat yang terima ya haram, siapapun yang terima haram, yang memberi haram. Rosi wal murtasi finnar. Di Indonesia ini kan gini, di Indonesia itu ada raja yang tanpa mahkota kan. Namanya Kiai Kampung. Nah, Kiai Kampung nggak berani. Nggak berani takutnya nggak, ya kadang-kadang kalau dia ngomong nggak dikasih uang lah, itu ya susah. Kalau berani nggak dikasih uang, kalau nggak milih dia nggak dikasih uang, sama. Kiainya aja begitu, apa mana rakyat kecil. Nah, harus fit, semua harus bekerjasama, harus terlibat. Kalau ingin bangsa ini lebih berkembang. Cako njaluk pertanyaannya gue sing bunafit loh. Jawab pertanyaan pertanyaan yang sulit yang belum pernah ditanyakan loh. Jadi untuk membelah wacana. Jadi kita tuh punya wacana, punya jawaban yang belum pernah ada itu loh. Ini kan cak-cacangan nih. Aku Mas Bom, satu pertanyaan yang menurut telinga saya tidak pernah ditanyakan di YouTube, di Facebook dan lain-lain terhadap Al Ustadz ataupun Al Kiai. Jadi gini, Pak, Islam sendiri itu kan mengenal yang namanya
dalam perbedaan syariat ya, terutama itu yang dinamakan rahmatan lil alamin. Bahwasannya ibadah beda-beda padahal pada Islami rahmatan lil alamin. Nah, harusnya kalau ada kata rahmatan lil alamin, berarti harusnya kata bid'ah itu tidak ada. Harusnya, karena kan apa namanya? Bid'ah dan rahmatan lil alamin sendiri itu adalah sebuah kata yang kontradiktif dan kontra konteks gitu. Nah, saya tuh bingung mana yang disebut rahmatan lil alamin, mana yang disebut bid'ah itu. Sebetulnya. Jadi kalau bid'ah itu kan artinya bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Betul. Itu namanya bid'ah. Tapi mohon maaf ya, jadi di dunia ini, di Indonesia aja banyak ajaran-ajaran. Orang yang paling bodoh adalah orang yang menyalahkan kelompok. Itu bodoh sekali. Seperti pribadi. Karena kelompok A ini sudah istihad mencari dalil yang benar, kelompok B sudah istihad mencari dalil yang benar sesuai versi mereka, kan gitu. Jadi kalau kita menyalahkan itu bodoh. Kita tidak boleh menyetujui, tapi tidak boleh nyalakan. Oh, oke. Karena bid'ah ini, bid'ah ini tidak ada habisnya. Tak kasih contoh. Bagaimana keindahan, perbedaan itu keindahan. Kalau Mekah itu ahlu sunnah, bukan Wahabi nih. Habis itu Ka'bah dikerokotin karena ada barokah, ada manfaat kan begitu. Karena Mekah ini Wahabi, tidak ada barokah, tidak ada manfaat, tidak ada syafaat. Nah, lebih aman. Makam Rasulullah lebih aman, Ka'bah lebih aman. Tapi kalau di Indonesia beda, karena Islam di Indonesia ini Islam banyak aliran, tapi mayoritas yang besar kan Muhammadiyah sama NU yang besar. Gitu. Dan ini semua benar, nggak ada yang salah. Jadi NU ya pakai dasar yang sudah diteliti, Muhammadiyah juga pakai dasar yang sudah diteliti, gitu. Yang bodoh itu yang nggak mau meneliti, hanya nyalain. Ya. Kalau jika menurut panjenengan yang bodoh itu adalah orang-orang yang menyalahkan, namun tidak meneliti, tidak mempelajari dulu. Nah, saya ada kebingungan lagi nih, Pak. Jadi saya dengar nih, Rasulullah kan beliau pernah gambar nih di pasir gitu kan. Gambar di pasir itu ada di sampingnya ada sahabat Rasul. Beliau itu gambar garis lurus di pasir sama ranting itu lurus terus sama garis-garis yang di samping-sampingnya. Terus Rasulullah bilang, yang ini adalah jalanku dan ini adalah jalannya Islam yang terpecah belah menjadi 73. Nah kan berarti kalau menurut persepsi saya berarti kebenaran itu satu, nggak banyak gitu. Nah, sedangkan kok bersyariat kadang-kadang kok suka jadi garis lurus itu yang disebut Ahlussunnah. Jadi yang samping-samping itu. Lah sekarang ini di Indonesia ada Islam Kejawen. Kan banyak toh. Ada Toreko A, Toreko B. Yang ahli sunnah, semua mengklaim ahli sunnah. Muhammadiyah ya paling ahli sunnah, NU mengaku paling ahli sunnah, Syiah mengaku paling ahli sunnah, dan mereka juga ahli sunnah juga. Yang tidak ahli sunnah itu yang tidak mencintai Rasulullah, tidak mengaku ajaran Rasulullah. Ada orang yang berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan hadis. Jadi Islamnya itu hanya tendensinya ke Al-Quran, tidak tendensi ke hadis. Sepanjang Islam itu tendensi ke hadis, apapun namanya itu ahli sunnah. Oh gitu. Jadi parameternya nih apa, Pak? Parameter untuk menjadi yang ahli sunnah wal jamaah itu apa parameternya? Parameternya hadis. Jadi dia mengakui hadis Rasulullah. Kan ada kelompok yang tidak mengakui hadis Rasulullah. Ada yang hanya diakui dengan Al-Quran saja kan gitu. Gitu. Nah kalau tadi panjenengan bilang kalau parameternya itu mempercayai hadis, nah kan tersebar nih, Bah, hadis-hadis palsu. Nah cara membedakannya hadis palsu dengan yang sahih kok asli. Sahih itu gimana? Dia harus belajar di pesantren. Harus belajar. Jadi untuk membedakan hadis-hadis itu harus belajar. Makanya kalau hanya ngomong ini hadis palsu, hanya ngomong dia tidak pernah belajar ilmu mustalahul hadis, dia pembodohan itu. Maka sekarang banyak orang tidak ahli agama ngomong agama, padahal hanya belajar ini aja di YouTube. Itu ngaco itu. Ini boleh curhat dikit, Bah ya? Jadi waktu saya kelas 3 SD itu saya diperintahkan sama orang tua saya untuk ngaji di musola depan komplek kan gitu. Nah saya tuh sebagai anak kecil tuh ke sana. Nah pada saat berwudu bareng-bareng sama teman-teman, saya itu wudunya paling beda, terutama waktu membasuh rambut. Jadi saya tuh membasuhnya tuh gini, dari kepala ini teman-teman begini. Nah teman-teman saya itu membasuhnya tuh ke gini. Nah gitu. Nah saya itu tidak menyalahkan mereka karena apa? Karena kan mereka ngajinya lebih lama dari saya. Saya baru beberapa hari. Apa jangan-jangan yang benar mereka? Tapi mereka menyalahkan saya walaupun dasar saya berwudu seperti itu. Itu karena surat Al-Maidah ayat 6 menyebutkan bahwasannya sapulah rambutmu. Lah kan menyapu kan begini sepengetahuan saya. Ini kan kayak ngeplak. Maksudnya itulah yang membuat saya dulu itu wes gak seneng. Terus bagi yang nggak punya rambut. Nah itu gimana saya? Makanya. Jadi kan iman itu aja iman taklid. Jadi iman taklid itu dia mengetahui ilmu itu melihat, bukan membaca yang ada gurunya atau berguru, itu beda. Jadi kalau santri itu membaca kitab ada gurunya, kan gitu. Nah kalimat-kalimat itu membasuh setengah sirah.
Nah, mau sini, mau sini, mau sini, mau sini. Enggak apa-apa. Bakso setengah istirahat. Kenapa mayoritas baduk? Biar cerdas. Karena doanya hubungannya di sini. Oh, nggih. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, artinya berikanlah pikiran saya pikiran yang cerdas. Kan gitu. Waktu bakso itu kan doanya begitu. Pikiran tuh temannya di sini, bukan di sini. Gitu. Makanya kalau bakso di sini boleh, oh boleh. Tapi untuk mengimbangkan doa ditaruh di sini. Gitu. Oh, berarti tetap ada, sekalipun berbeda-beda syariat tetap ada dasarnya, alasannya. Dan tidak membatalkan wudhu, nggak jadi masalah. Mau di sini juga nggak masalah. Setengah istirahat. Itu Imam Syafi'i begitu. Jadi gini, Bah, saya itu sebelum datang ke sini kan riset dulu. Nah, saya tuh mendengar nih terutama di daerah kota gitu. Pengen di, aku pengen ceweng ngono kan. Oh, mereka nyebutnya cowong. Mungkin enggak tahu. Celeng. Tapi enggak tahu Mas Bom sing tahu ngomong celeng. Jadi pesantren sini itu selentingan kabarnya itu apa ya Mas Bom? Dicap ya apa? Dicap elek, teroris. Bukan. Dicap Syiah. Dicap Syiah. Nah, saya pribadi mohon pencerahannya Syiah itu apa dan sebenarnya begini, orang menilai Syiah, kelompok itu kelompok Wahabi, itu kelompok Sunni atau Syafi'i itu bukan dari pakaian. Nah, jadi sholatnya itu bagaimana, kitab yang dibaca kitab apa, dan tidak ada ajaran mahalul qiyam maulid itu kecuali NU ya di sini nih. Tiap seminggu itu berarti NU kan gitu aja. Sholatnya cewek piye kunut, berarti NU kan gitu aja. Nah, dilihat dari pakaian itu memang Syi'i. Memang saya sejak dulu senang pakai hitam. Karena pakai hitam kan ketok ganteng. Gitu aja. Nah, mereka hanya pakai simbol bahwa kalau hitam itu Syiah, kalau putih itu NU, kalau kuning itu Hindu, kalau gitu aja. Nah kalau kita membaca hanya simbol itu pembodohan. Sangat bodoh. Kalau dia paham tentang kitab yang diajarkan apa, itu baru klaim boleh. Oke. Dan kita siap mau diskusi, mau Muhammadiyah, mau NU, mau apa, kita diskusi siap. Bukaan kitab siap di sini, terbuka ya. Oh, di sini tuh Ahlussunnah. Soalnya Mas Bro, aku begitu ngejinti pesantren di, pasti saya dicap Wahabi. Padahal saya sendiri tidak tahu Wahabi itu apa. Mentang-mentang jenggotan. Wah, Wahabi apa? Bedanya Syiah dengan Islam reguler itu apa sih? Kalau Syiah ini banyak ya. Syiah ini banyak. Kalau dikupas ya malah nanti nggak bagus. Tapi kita tidak boleh mempersalahkan. Ya, Syiah nggak boleh. Syiah kalau di Indonesia memang nggak cocok karena adat istiadat. Tapi kalau di daerah Iran itu cocok kan gitu. Memang yang sini yang paling cocok ya Muhammadiyah karo NU karena hubungannya adat istiadat dengan masyarakat dengan umat. Nggak bisa. Bukan Syiah itu salah, tapi Syiah kalau di Indonesia kurang tepat. Gitu. Tapi kalau di atas kursi itu ada merah dan hijau. Ini merah dan hijau ya. Ada PSM sama Persebaya. Kayak Wahabi di Indonesia nggak cocok, bukan Wahabinya salah. Oh begitu. Jadi saya jadi menangkap poin. Apa itu rahmatan lil alamin? Maksudnya salah satu poinnya adalah, jadi kan syariat Islam kan banyak nih berbeda-beda. Kan begini. Sesuai dengan kebudayaan. Rasulullah tuh hebat sekali. Karakter orang Mekah beda dengan Indonesia. Betul. Karakter orang Pakistan beda dengan sini. Karakter orang negara mana beda-beda. Kalau NU ditaruh sana nggak cocok. Kalau Syiah ditaruh sini cocok atau dan sebaliknya, itu memang rahmatul alamin. Yang penting asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah selesai. Itu namanya Islam. Kalau Islam nggak beda-beda nanti nggak bagus, malah nggak berkembang. Begitu bro. Nah maksudnya Islam kalau nggak ada perbedaan seperti itu, panjenengan tadi bilang Islam tidak akan berkembang. Nah berkembang itu maksudnya kayak NU Muhammadiyah nih. Kalau NU tok yo nggak maju. Kalau ada NU Muhammadiyah, NU persaingan dengan Muhammadiyah. NU bangun rumah sakit, gawe sekolah, sing Muhammadiyah gawe rumah sakit, gawe sekolah, gawe bisnis. NU gawe pondok, gawe iki kan bersaing. Sehingga Islam maju. Yang bodoh itu yang nyalain. NU nyalain Muhammadiyah nyalain itu goblok. Bintu. Lagi ada pertanyaan yang kemarin Dam. Sing opo lho, pertanyaan sing tentang Al-Asy'ari itu Dam. Apa? Yang katanya di luar sana banyak omongan mencela-mencela itu. Umroh sing tak dengar umroh gratis itu hanya itu saja. Tapi bukankah umroh itu gratis? Kan umroh kan bayarnya pesawat, hotel kan. Ada isu umroh gratis apa yang membuat masyarakat terganggu? Itu sudah lama kan. Waktu itu kan di protesnya ini uang dari mana? Dan yang berangkat itu kan preman-preman. Jadi kenapa kok preman? Kan saya jawab, nggak apa preman itu nggak punya hak Tuhan, nggak punya hak punya Rasulullah. Harusnya kan begitu. Nah, jadi sebenarnya mereka hanya
iri hati aja. Oh, pengen umroh juga. Kalau umroh mayoritas kan yang diumrohno kan santri. Iya, rata-rata santri. Kiai, ya ini orang preman-preman. Preman kok umroh loh, preman kok ada umroh dia. Kok preman nggak boleh sholat kan gitu. Harus, preman ya harus sholat. Nah, juga dari sholat. cara berpikir yang beda ini, mereka belum bisa nerima. Aku kan seneng gaya konflik. Manajemen konflik. Dan kita harus siap dikritik, nggak boleh. Dan kalau dikritik jangan sakit hati. Kalau ada kritik jangan dianggap fitnah. Ya memang kritik. Kalau ada anjing itu nelan emas, berak tetap emas. Jadi kalau ada nasihat dari siapapun anggapannya emas. Jangan fitnah. Nggak ada anjing nelan emas keluar seprit, nggak ada. Nah, itu loh. Siapapun yang kritik boleh dan itu membangun dan jangan sakit hati. Ternyata Abah lucu ya. Emas, ngisi seprit. Berarti pendapat, kalau kata panjenengan tadi, pendapat itu bebas-bebas saja. Gitu. Termasuk orang yang menganggap pondok cewek ini sebagai ada kiai kliniknya. Kan wonten niku sing apa cewek iki kiyaine klinik. Oh, bebas saya mau dikatakan kiai klinik, mau dikatakan apa, bebas-bebas saja. Dan itu kan sudut pandang lah. Sudut pandang. Boleh bisa dibenarkan dan bisa tidak. Nah, tapi kalau sudut pandang yang cerdas itu ya kesini terus ketemu, nah itu. Muhasabah. Kalau katanya ya biarin, tapi itu nggak masalah, itu membangun. Bagaimana Mas Bobo sudah tercerahkan? Kenapa Anda diam saja seperti suara rakyat yang dibungkam? Kayak terakhir penutupan. Bupati Bojonegoro, Anamo Awana sebagai sahabat saya, itu mohon dengan hormat kalau cewek ini sebagai miniatur kabupaten, jalannya loh jadi benke. Ngawur. Karena kan pembangunan beliau kan juga konsentrasinya selalu jalan-jalan. Untuk sini 2 kali Pak Bupati, seluruh Bupati bolak-balik. Nah jalan ini dibleno, aku ora ngamuk bayar. Ngeri. Nggih. Kudu buana awas lho ora bangun. Jadi pesan dari Kiai Ceweng, Gus Koir ya kan. Jadi untuk Bana mohonlah dibangun jalan yang sini tuh minimal aksesnya ke sini tuh jadi lebih mudah karena kan juga bisa menjadi pahala jariah juga buat jenengan kan begitu. Wong duwe kali tanda tangan. Betul. Pusing. Betul. Tolong sampaikan di sini ada birokrat ya. Salam Bu Ana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah. Itulah tadi dari Bomdam TV featuring Gus Koir. Oke, saya Bomdam MC dan Abah Khoir dan juga teman saya dan semua kru Bomdam TV dan Ceweng Connection mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe video kita. Kita nggak butuh subscribe, memang kita butuh iklan. Oke. Saya Bom dan Adam Wiguna mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Rahayu. Paniklah Mas Amga.